Slowly kisses passing by the river. Hai Sobat Asik, selamat datang di Peka Psikologi, podcast asik pakai psikologi. Nah, Sobat Asik pasti banyak yang belum tahu kan, apa sih Peka Psikologi Podcast itu? Nah, jadi Peka Psikologi Podcast ini adalah salah satu program baru dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Yang mana nanti di sini kita akan ngobrol asik nih terkait dengan suatu fenomena menarik yang akan kita kemas dalam bentuk podcast. Dan nantinya fenomena yang akan kita bahas ini juga akan dibahas dari sudut pandang psikologi bersama dengan ahlinya tentunya. Nah, untuk episode perdana kali ini, Sobat Asik semua akan ditemani oleh saya, Eunike Gracia. Nah, pembahasan kita kali ini, fenomenanya ini cukup relatable nih, karena sangat sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita akan membahas tentang cabin fever. Nah, untuk pembahasannya, kita akan kedatangan pembicara yang luar biasa nih. Pembicara kita ini merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, lulusan Magister Profesi Psikolog dari Universitas Airlangga Surabaya, dan pembicara kita ini juga merupakan seorang dosen nih di Fakultas Psikologi UKWMS, juga seorang konsultan di Pusat Layanan Psikologi, dan juga seorang sekretaris 2 dari AP2I atau Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Wilayah Jawa Timur. Pembicara kita ini juga udah sering kali nih diundang untuk membawakan materi seputar psikologi di banyak sekolah dan universitas. Luar biasa sekali ya pembicara kita. Oke, pasti Sobat Asik semua udah penasaran nih, kira-kira siapa sih pembicaranya? Oke, pembicara kita kali ini adalah Ibu Agustina Engri MPSI Psikolog atau yang biasanya akrab dipanggil dengan Bu Tina. Halo Bu Tina, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke, puji Tuhan ya Bu. Ya, gimana baik-baik kabarmu, semua. Gracia? Puji Tuhan baik juga Bu. Oke. Sebelumnya kami juga mau memberitahukan kalau kami di sini sudah mematuhi protokol kesehatan karena kami sudah membatasi jumlah orang yang memasuki ruangan rekaman ini. Lalu kami juga sudah melakukan social distancing. Oke, kita lanjut ya Bu. Oke, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Kalau misalnya terkait dengan kegiatannya Bu Tina sendiri, selama pandemi sama sebelum pandemi gimana Bu? Karena kan kalau dari profilnya tadi, Bu Tina ini merupakan seorang dosen, seorang konsultan, dan juga sekretaris AP2I yang wilayah Jawa Timur. Nah itu kira-kira ada perubahan nggak dari kegiatan Bu Tina sendiri? Ya, kalau dari perubahan selama pandemi ini pasti ada perubahan ya, Gracia. Biasanya kita yang harus ke kampus gitu ya, sekarang work from home. Jadi, tapi sekarang karena beberapa bulan ini kita sudah kembali ke kampus ya, cuma memang dibatasi seminggu minimal 2 kali. Kalau ada keperluan lagi, boleh nambah ke kampusnya. Kalau terkait sebagai konsultan psikolog itu, ya saya masih menerima sih klien baik secara online ataupun langsung di bironya gitu, sesuai kebutuhannya klien. Kalau yang kegiatan sekretaris AP2I Jatim juga kebanyakan masih online sih gitu. Oke, berarti kegiatannya kurang lebih sama, tapi lebih ke proporsinya yang berbeda ya Bu? Ya, cuma pindah tempat gitu. Oke. Tapi tetap dijalankan semua. Oke, lalu kegiatannya sendiri berarti masih dilakukan secara online dan tetap stay at home atau untuk beberapa urusan tetap ke kampus ya, kayak misalnya yang diharuskan untuk datang ke kampus untuk mengajari lalu juga bertemu dengan klien itu masih seperti itu ya Bu? Ya, sebagian besar masih online ya. Cuma memang kalau dibutuhkan akan ke tempatnya gitu. Oke, ngobrolin soal stay at home nih Bu. Beberapa waktu lalu saya sempat nih scrolling di sosial media, lalu saya menemukan istilah yang cukup booming waktu itu. Istilahnya itu cabin fever. Nah, saya ingin tahu nih Bu, kira-kira cabin fever itu fenomena yang seperti apa nih sebenarnya? Oke, Gracia. Sebenarnya kalau ditanya fenomena cabin fever ya, ini muncul karena kondisi pandemi ya. Sebenarnya kalau ditanya definisi atau arti cabin fever secara ini tidak ada ya. Ini lebih ke istilah psikologis yang memang menggambarkan bahwa kondisi seseorang yang mengalami distress gitu ya. Jadi terdapat emosi-emosi negatif yang dirasakan karena disebabkan oleh adanya isolasi diri gitu dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam kondisi ini kan pandemi COVID-19 ini kan memaksa kita jadi harus mengisolasi diri ya. Semua aktivitas dilakukan di rumah. Benar, harus ada social distancing. Nah itu sehingga sesuai dengan ini istilah cabin fever ini gitu. Sebenarnya kalau
dari istilah ini, cabin fever ini kan sudah lama ya ada ya, mulai tahun 1980-an. Kalau Gracia misalnya browsing cari penelitiannya tentang cabin fever itu biasanya tahun-tahun 80-an gitu. Cuma memang sejak pandemi ini mulai booming, mulai banyak lagi yang menulis artikel tentang cabin fever. itu. Sebenarnya kalau dari asalnya itu kan cabin fever itu sering dialami di negara-negara yang dekat kutub utara karena mereka mengalami musim dingin yang panjang. Nah, jadi sehingga harus memaksa diri untuk stay at home gitu kan, nggak bisa kemana-mana dalam jangka waktu lama sehingga menimbulkan distress itu mengalami stres yang negatif gitu. Oke, berarti cabin fever sendiri itu distress atau perasaan-perasaan negatif yang dialami individu karena mereka mungkin terisolasi dalam suatu wilayah yang itu aja dalam waktu yang lama. Benar. Begitu. Dan sehingga membatasi mereka itu untuk berinteraksi sosial. Oke, jadi interaksi sosialnya jadi minim ya Bu, karena nggak bisa ketemu dengan orang lain gitu. Benar. Dan sebenarnya ini sudah ada sejak lama, cuman Benar. karena sekarang lagi kondisinya pandemi, jadi banyak orang yang merasakan secara serentak, akhirnya booming lagi istilahnya. Kembali relevan lagi istilahnya. Oke, lalu kalau faktornya sendiri, kira-kira apa sih yang menyebabkan individu itu sampai dia bisa nih terkena cabin fever itu tadi? Jadi faktor penyebab cabin fever itu terdapat faktor utama ya. Kalau dari pengertian yang tadi saya jelaskan ya dengan bahasa yang sederhana itu, faktor utamanya tentu karena memang adanya kesulitan untuk berinteraksi sosial. Ya, karena kan terisolasi di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Nah, kenapa itu menjadi masalah? Karena kan sebagai manusia, kita ini kan makhluk sosial ya, Gracia ya. Kita butuh kebutuhan untuk bertemu orang, berinteraksi. Interaksi sosial itu juga penting ya, karena itu membuat kita itu mengalami yang namanya dukungan emosi, dukungan sosial, ya kan? Biasanya Gracia mungkin kalau di kampus itu kan ketemu teman, ada banyak teman, kan bisa sharing-sharing, bisa tertawa bareng, bisa cerita bareng. Tapi karena pandemi ini tiba-tiba sudah nggak bisa bertemu lagi, jadi susah. Merasakan, jadi ada dampak-dampak gitu psikologis maupun fisik yang dialami gitu. Jadi faktor utamanya ya tentunya karena tidak bisa berinteraksi sosial. Nah, cuma ada juga faktor-faktor resiko. Nah, faktor resiko itu adalah faktor-faktor yang memperburuk kondisi. Jadi bisa mulai dari karena tidak bisa ketemu teman, kemudian juga tidak bisa melakukan kegemaran ya, hal yang disukai, hobi-hobi. Karena hobi seseorang itu kan beda-beda ya, Gracia ya. Kalau ada orang jenisnya hobinya mungkin di rumah nonton. Ada yang di rumah, ada yang aktivitasnya juga di luar. Benar, ada yang sukanya nonton di bioskop, ada yang suka di mall, ada yang suka olahraga misalnya. Jadi itu karena tidak mendapatkan itu kan pasti menimbulkan stres itu gitu. Belum lagi kalau ditambah dengan penyesuaian ya selama pandemi ini kan yang akhirnya kuliah online, kerja work from home itu kan semua harus mengalami adaptasi, ya, perubahan. Bayangkan kuliah biasanya datang tatap muka gitu kan, sekarang harus kuliah online via Zoom misalnya. Dosennya juga begitu gitu kan, biasanya mengajar, sekarang harus mengganti metodenya karena online gitu. Nah, kemudian juga faktor yang memperburuk lagi jika memang ada bawaan gangguan psikologis sebelumnya yang sudah ada. Misalnya seseorang itu sudah mengalami gangguan kecemasan dengan adanya pandemi, kemudian harus terisolasi di rumah, otomatis biasanya kondisinya akan memperburuk lagi gitu. Nah, jadi karena nggak bisa dipungkiri kan, seperti yang saya bilang tadi, dukungan sosial itu kan sangat dibutuhkan. Ya, bagi siapapun, bagi individu yang sehat secara mental, bahkan yang mengalami gangguan psikologis juga butuh kayak gitu. Oke, berarti penyebabnya sendiri sebenarnya ada faktor utama dan ada faktor resikonya juga ya Bu. Dan faktor resikonya itu individu itu malah menjadi semakin lebih rentan untuk mengalami si cabin fever ini tadi. Oke, kalau dari gejalanya Bu, kira-kira gejala-gejala apa yang muncul pada individu yang mengalami cabin fever gitu? Nah, sebenarnya gejala itu banyak ya, karena kan cabin fever itu kumpulan distress lah. Kumpulan jadi emosi negatif gitu. Ya, kalau dikelompokkan ya, saya kelompokkan mungkin terbagi menjadi 3 gitu ya, gejala fisik gitu, kemudian gejala psikis dan
kognitif gitu ya. Nah, jadi gejala fisik itu seperti apa? Gejala fisik itu seperti kayak mudah merasa lelah, ya, tidak termotivasi melakukan kegiatan, merasa lemas, kemudian juga merasa sulit untuk tidur, atau bahkan tidurnya terlalu banyak. Begitu juga mengalami gangguan dalam pola makan, bisa jadi tidak mau makan, atau Bisa jadi sebaliknya makannya banyak ya. Jadi ciri-ciri gejalanya ini sebenarnya hampir mirip seperti gejala-gejala saat seseorang mengalami stres atau saat depresi. Ya, kemudian jadi ada lagi gejala psikisnya ya. Gejala psikisnya itu ya dimulai dari merasa sedih, merasa bosan, cemas gitu. Kemudian merasa tidak punya harapan, merasa kesepian, merasa tidak bisa mempercayai orang lain. Nah, jenis-jenis emosi yang negatif biasanya. Semuanya negatif yang dirasakan individu. Gitu. Kemudian yang gejala kognitif itu mungkin lebih ke kesulitan untuk berkonsentrasi ya. Jadi dalam bekerja atau dalam belajar tuh mengalami kesulitan. Kemudian juga merasa sulit untuk mengikuti jadwal ya, jadwal atau rutinitas yang sudah ada. Semua. Benar. Nah, jadi gejala-gejalanya cabin fever ini juga bervariasi ya. Maksudnya tidak semua orang punya ini atau mengalami hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Tergantung lagi gitu loh. Seberapa cabin fever ini mempengaruhi orang tersebut gitu. Jadi kalau ringan ya mungkin hanya beberapa gejala gitu ya. Ya, jadi juga ditentukan juga oleh kepribadian orang tersebut. Nah, kalau kita tahu jenis tipe kepribadian orang itu kan ada yang introvert dan extrovert ya. Yang introvert itu kan tipe kepribadian yang lebih senang menyendiri ya, mengumpulkan energi dengan melakukan aktivitas sendiri. Menghabiskan waktu pribadi lah. Nah, ya gitu. Misalnya kalau dia di rumah senangnya baca buku, dengar musik gitu kan. Kalau orang extrovert itu kan lebih yang suka bertemu orang banyak ya, dapat energi dari ngobrol dengan orang lain gitu. Nah, cabin fever ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian juga gitu. Jadi kalau untuk orang-orang ekstrovert biasanya lebih rentan mengalami cabin fever karena kan kebutuhannya ketemu orang banyak. Benar. Nah, saat terisolasi di rumah itu kan tidak didapatkan. Nggak bisa ketemu siapa-siapa, nggak bisa interaksi juga, nggak bisa recharge energi ya. Benar. Tapi juga tidak dipungkiri kalau orang yang kepribadian introvert juga akan bebas dari cabin fever, tidak juga gitu ya. Karena ini pandemi ini kan kita sudah hampir berapa bulan ya, hampir lebih dari setengah tahun kan. Ini tipe kepribadian introvert sepertinya juga terdampak gitu. Nah, jadi memang tergantung kepribadian orang tersebut juga gitu. Oke, berarti kalau gejalanya sendiri ada mulai dari gejala fisiknya, ada gejala psikis, lalu juga gejala kognitif. Dan itu ternyata kepribadian seseorang itu juga mempengaruhi nih. Kalau misalnya kepribadiannya extrovert, dia lebih rentan. Tapi bukan berarti yang kepribadiannya introvert itu tidak akan mengalami cabin fever itu tadi. Oke. Nah, tadi kan Bu Tina sudah nih Bu membahas tentang gejala-gejalanya itu. Nah, kira-kira kalau dari Bu Tina pribadi nih, kira-kira pernah nggak mengalami cabin fever itu selama pandemi ini? Ya kalau dilihat dari gejala-gejala itu ya pernah ya mungkin ya. Jadi gejala fisik, cuma memang yang masih ringan gitu, karena mungkin penyesuaian ya. Di awal-awal pandemi itu seperti itu. Jadi gejala fisik yang saya rasakan tuh di gangguan ma ya. Karena saya punya jadi bermasalah. Iya, saya memang punya sakit ma gitu. Jadi mungkin karena waktu awal penyesuaian itu kan asam lambung kan juga jadi jadi harus beradaptasi dia gitu kan. Benar. Jadi sempat itu sih awalnya, tapi seiring itu makanya saya bilang tadi tuh acceptance itu penting. Nah, itu pengalaman pribadi itu. Jadi acceptance-nya itu pengalaman pribadi. Iya, jadi setelah saya sudah acceptance, kita terima, ya saya terimalah apa yang sudah terjadi ya kan. Karena kalau nggak terima itu kan cemasnya tetap makin cemas, makin stres, lambungnya juga makin nggak bisa diajak kompromi gitu. Makin ini makan jadi nggak enak, gitu, kerja jadi nggak fokus. Jadi akhirnya ya sudah, saya terima apa yang sudah terjadi, kondisi pandemi ini seperti apa, ya sudah diterima. Sekarang kita fokus ke
adaptasinya gimana. Iya. Nah, gitu. Jadi gejala fisik itu sih yang saya rasakan. Gejala psikologis ya tentu ada lah ya. Iya. Cuma memang ya naik turun ya. Iya. Saya rasa Gracia juga Iya, kayak mengalaminya ya. apa ya Bu, kayak kadang lurus, Ya. terus kadang naik, tiba-tiba turun Iya. gitu. Terus pemicunya, triggernya tuh kadang Iya. sebenarnya bukan hal-hal yang Berat. Iya, bukan hal yang berat, kayak kadang hal kecil gitu, tapi Iya. kayak kita merasa sangat sensitif gitu mungkin ya Bu. Benar. Jadi kayak terganggu banget Apalagi gitu. mungkin perempuan ya. Iya, Di perempuan fase-fase apalagi. tertentu dalam Iya, bulan bener. itu akan Iya, benar. hormon itu memperparah Iya. memperparah down-nya gitu kan, nanti kita bisa nangis gitu kan, Padahal histeris. sebenarnya alasannya tuh Iya. kadang kita sendiri nggak tahu Iya, gitu. nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Iya, Jadi kalau bener. misalnya Gracia mengalami atau sobat asik mengalami juga, itu hal yang wajar. Cuma kalau memang ini konsisten, emosinya turun terus ya, atau naik terus gitu, itu mungkin menjadi alarm buat kita. Berarti itu ada sesuatu yang lebih dari itu. Tapi kalau kondisinya naik turun itu wajar gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting gimana kita coping stresnya Iya, itu bener. gitu. Itu sih. Oke, berarti kalau Bu Tina sendiri gejala fisik pas di awal-awal pandemi, Ya, lalu ya. setelah itu sudah bisa menyesuaikan, Hmm. lalu juga ada gejala psikis gitu ya. Oke, kalau gejala kognitifnya nggak ada ya Bu? Ada sih sedikit mungkin ya. Iya. Kalau sudah ada sakit mah itu kan tambah nggak mood gitu, kerja kan nggak jadi mood, nggak maksimal nggak bisa konsen gitu. gitu. Tapi ya tetap, makanya kembali lagi harus ditata, mulai dari, ya kalau dari cerita pengalaman saya kan berarti yang ditata ini ya, pola pikir Iya, dulu ya. benar-benar. Nah, setelah terima ternyata yang fisik teratasi, Iya. yang produktivitas juga jadi teratasi Iya, benar. gitu. Seperti itu. Lalu dampaknya sendiri nih Bu, kira-kira dampaknya sebesar apa dan apakah itu sampai bisa mempengaruhi keberfungsian individu itu dalam menjalani kesehariannya gitu Bu? Kalau dampak memang pasti ya, karena kan tadi dari yang saya simpulkan, cabin fever itu kan suatu distress ya, stres negatif yang disertai dengan dampak-dampak negatif ya. Jadi kalau saya kelompokkan lagi gitu ya, dari sekumpulan dampak-dampak itu ada 3. Yang pertama ada dampak secara fisik, dampak psikologis, dan juga kemudian produktivitas. Nah, yang pertama dampak secara fisik pasti mempengaruhi kesehatan. Iya, benar. Ya kan, tadi seperti yang gejala fisik tadi, Iya. pola makan nggak Nggak teratur, teratur, tidurnya juga pola nggak tidur nggak teratur. teratur, ya kan. Mungkin juga merasa lemas, tak bermotivasi. Iya. Itu kan juga mempengaruhi kebersihan diri ya. Iya, benar. Kalau orang nggak Jadi termotivasi kan nimbun penyakit mungkin ya Bu. nggak mandi, nggak mau gerak gitu kan. Iya. Ya, mungkin di kamar aja gitu. Jadi secara kesehatan pasti terdampak gitu Iya, kan. benar. Entah itu nanti meningkatkan resiko-resiko penyakit tertentu gitu, Iya. seperti mungkin obesitas atau sebagainya gitu. Kemudian kalau orang nggak bisa tidur itu kan juga jadi ini ya, membuat orang jadi apa? Sulit fokus Sulit konsentrasi. pusing gitu. Nah, itu yang pertama itu dampak secara fisik. Nah, dampak kedua itu dampak psikis, ya, psikologis. Ya, kalau kita mengalami emosi-emosi negatif tentunya gitu ya, kita akan mengalami namanya stres gitu ya. Bahkan kalau misalnya dalam kondisi yang buruk, akhirnya mengalami depresi gitu ya, mempengaruhi kesehatan mental kita. Iya, gitu. jadi semakin rentan juga terkena, dan kalau misalnya memang sudah terkena malah jadi semakin parah gitu. Benar, ya seperti yang tadi kan, kalau faktor Iya. resikonya sudah ada bawaannya, kalau memang tidak tertangani dengan baik gitu, akan memperburuk kondisi Iya, malah makin parah. iya, kesehatan mentalnya. Kemudian yang produktivitas, produktivitas itu ya lebih ke produktivitas kerja ya, baik misalnya Gracia sebagai seorang mahasiswa gitu ya, Iya. produktivitas dalam mengerjakan tugas dalam kuliah, atau yang bekerja juga produktivitasnya akan terganggu, nggak bisa Iya. fokus gitu kan, nggak bisa mencapai deadline atau harapan-harapan yang diberikan Iya, oleh jadi nggak atasan. optimal gitu ya. Benar. Oke, berarti kalau dari dampaknya sendiri ada dampak secara fisik, dampak secara psikis, lalu juga mempengaruhi ke produktivitas individu itu tadi. Oke, jadi tadi kan kita udah bahas nih cabin fever, mulai dari cabin fever itu fenomenanya seperti apa, lalu gejalanya apa, faktornya apa, sampai juga ke dampaknya. Nah, kira-kira Bu Tina ada nggak nih Bu tips-tips yang bisa dikasihin ke sobat asik semua yang lagi dengerin podcast kita kali ini? Ada tentunya ya. Jadi sebenarnya tipsnya itu juga nggak yang khusus ya, maksudnya Iya. cabin fever, karena memang cabin fever ini kan juga
simptom-simptomnya atau gejala-gejalanya itu kan memang mirip seperti stres ya, Iya. kemudian mengarah ke depresi Iya. gitu kan. Jadi rentangnya juga ada yang mengalami gejala yang ringan sampai berat gitu ya. Kalau yang ringan mungkin bisa diatasi dengan tips-tips yang akan saya berikan Iya. ini ya. Tapi kalau memang kondisinya dirasa sudah parah ya atau sudah sangat mengganggu, lebih baik segera menghubungi tenaga profesional ya. Dalam Iya. hal ini ya bisa psikolog atau psikiater gitu. Jadi jangan berusaha ditangani sendiri Iya. lagi ya. Nah, tapi kalau memang jenis gangguan yang dirasakan masih ringan, nah, iya. kita boleh mengaplikasikan tips-tipsnya tadi. tadi. Nah, yang pertama tipsnya tentu harus ada penerimaan diri ya, harus ada acceptance terhadap kondisi yang sekarang kita hadapi. Karena penerimaan diri ini penting. Nah, saat kita sudah mengalami acceptance gitu ya, kita berusaha mengubah pola pikir kita bahwa ya sudah, memang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Iya. Sehingga yang bisa kita lakukan, yang tidak ada di kendali kita ya kita terima gitu. Iya, karena biasanya kalau misalnya kita nggak menerima itu tapi terus dipikirin malah makin menjadi-jadi gitu, Nah. makin mengkorup isi kepala kita Iya, gitu. jadinya tambah cemas Iya, gitu jadi kan, makin tambah cemas, kepikiran. jadi makin overthinking gitu. Iya. Malam-malam itu jadi nggak bisa tenang, nggak Iya. bisa tidur apa segala Ya, macam. dipikir juga gak selesai iya, gitu kan. nggak Jadi, dipikirin juga ya gimana gitu. jadi yang pertama menerima dulu. Oke. Nah, tips yang berikutnya tentu ya kalau kita lihat dari penyebabnya cabin fever itu kan karena tidak bisa bersosialisasi ya, interaksi sosial dengan orang lain secara langsung. Tapi kan sekarang ya puji Tuhan kita sudah di era teknologi modern, yang canggih ya. Nah, Canggih sekarang semua. benar kita tetap bisa connect dengan yang lainnya gitu, dengan misalnya media sosial ya, dengan sekarang bisa Zoom gitu kan, kita Zoom, bisa Google Meet semuanya sudah bisa dipakai banyak gitu. platformnya, kemudian WA call, video call Iya. ya. Jadi kita tetap harus menjalin interaksi dengan Interaksinya, tetap. teman-teman, keluarga gitu. Jadi tetap usahakan, jadi misalnya bikin jadwal gitu, oh seminggu sekali sama teman A, teman B gitu loh, Zoom ngobrol bareng, nobar kalau bisa gitu. ya, gitu. nobar bareng, Nobar di Zoom gitu. Walaupun makan kadang bareng sinyalnya, ya. walaupun kadang sinyal di Zoom itu Iya. suka nyandet-nyandet gitu, Bener. suka mengganggu. Bener, atau mau kencan via Zoom ya bisa juga ya Ngeliat kan. online gitu ya, Bu. Iya, candlelight dinner kan tinggal pasang Makan candle di rumah masing-masing gitu, nyalain lilin gitu. Tetap kan ada kebersamaan, bisa tetap Oke. ngobrol gitu kan. Yang penting tetap terconnect. Jadi interaksi sosial itu tetap terjalin. Kamu juga bisa sharing ke teman, itu hal yang penting lah. Nah, tips berikutnya keluar dari rumah gitu kan. Tapi ini karena gini, keluar dari rumah ini dilakukan juga sesuai protokol kesehatan ya. Iya. Jadi keluar rumah itu bukan ke mall, Ya, shopping Iya. apa di tempat yang rame ya, gitu. atau ke kafe, warung gitu, bukan. Di sini keluar rumah itu dalam arti ke tempat yang aman ya, misalnya seperti daerah perumahan Iya, gitu di ya. kompleks-kompleks Deket-deket perumahan biasanya rumah. sepi gitu. Benar. Kan. Iya. Atau kamu bolehlah berkendaraan ke tempat perumahan-perumahan ya, misalnya di daerah Iya. Pakuan itu kan sepi ya. Sepi. Nah, mungkin di sana pagi-pagi bisa olahraga juga Iya. sambil jogging, jalan santai atau jalan sore gitu. Iya, ngajak anjing gitu. Benar. Jadi ada aktivitas di luar rumah. Nah, itu kenapa penting ya? Karena memang saat keluar rumah ini kita mendapatkan interaksi dengan alam ya. Oh iya. Nah, kita merasakan ada angin, kita merasakan ada sinar matahari ya, yang bagus juga untuk sebagai vitamin D ya. iya. Tergantung. Iya. Nah, kemudian juga kita bisa merasakan kalau sambil jogging kan olahraga nih. Iya. Saat olahraga, tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon endorfin ya, sehingga juga bisa baik untuk kesehatan kita juga gitu. Karena di rumah itu kan pergerakannya terbatas ya. Terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Kegiatannya juga paling itu aja Ya, gitu. paling jalan ke toilet, Iya. jalan ke dapur, Iya, jalan buat ke makan, kamar, buat mandi, cuman itu aja ya, gitu. itu balik lagi gitu Iya, kan. balik lagi mendekam di atas kasur gitu. Nah, jadi kalau bisa ya keluar rumah tapi tentu mematuhi protokol kesehatan. Nah, ya gitu. Kemudian ini menjaga pola makan yang sehat. Oh iya. Itu penting ya. Jadi kita tidak sembarangan memasukkan makanan yang tidak sehat, tidak bergizi di diri kita. Terus makannya juga harus rutin dan teratur. Jangan cuma
ya ini tadi kaitannya dengan jaga pola tidur juga ya. Iya. Bangunnya jam 12 siang, terus langsung makan siang, makan paginya kan otomatis sudah Iya, nggak ada. nggak makan gitu. Nah, jadi begitu sehari-hari, selain untuk mengganggu pencernaan, ini kan juga mengganggu rutinitas. Iya, benar. Nah, jadi harus menjaga pola makan, pola tidur juga seperti itu, ya. Kemudian membuat jadwal yang rutin, ikut ke rutinitas. Oke. Ya, Bikin itu kayak penting. to-do list gitu ya. Iya, Bu? to-do list, kemudian mengatur misalnya pagi jam berapa saya bangun, jam segini saya harus ngapain. Itu penting, ya. Karena apa? Rutinitas itu bukan hanya supaya kita jadi rapi, teratur Iya, gitu ya, tapi kalau kita punya mengikuti rutinitas ya, di dalam diri kita tuh akan ada rasa self control ya, kontrol diri ya. Jadi itu memberikan informasi ke diri kita bahwa kita ini punya kontrol terhadap diri sendiri. Kita. Nah, maknanya itu sebenarnya dalam. Jadi tidak hanya kita punya kontrol terhadap diri sendiri, tapi termasuk kita juga punya kontrol dalam kesehatan mental kita gitu. Iya. Bagaimana kita mengelola emosi-emosi negatif. Nah, jadi tetap stay di rutinitas, bikin jadwal, kita patuhi. Nah, kalau misalnya nanti sudah berhasil ya mencapai target, ya udah ada mencapai goalsnya, Iya. reward diri sendiri. Oh iya, benar-benar. Nah, itu penting juga. Ya, rewardnya ya sederhana aja. Ya, Nggak usah misalnya yang mahal-mahal dan nggak muluk-muluk. usah, ya misalnya bisa makan Indomie gitu kan. Iya, makan Indomie Ya. satu bungkus atau beli es krim. Nah, atau beli es krim gitu kan. Reward-reward kecil lah. Gak usah harus oh ya saya dapat reward nih mau beli jam tangan gitu. Nggak usah, yang kecil-kecil aja. Iya. Atau mungkin kayak nonton drakor Nah, gitu. nonton drakor, misalnya sehari biasanya nonton satu episode Satu ya. episode. Ini jadi boleh dua episode. gitu misalnya. Dua Karena lah, ya. udah mencapai target di hari itu Ya, atau di minggu itu gitu. 2 cukup ya, jangan lebih, nanti gak ngerjain Tapi tugas. kadang suka kebablasan, Bu. Iya. Soalnya penasaran kayak nextnya tuh bakalan gimana Iya, gitu. gantung ya Iya, soalnya gantung. ya. Mereka kayak bikin to be continue-nya tuh kayak gitu Iya. loh. Boleh lah ngintip di episode berikutnya sampai yang bikin penasaran. Lihat reviewnya, Bu. Ya, biasanya kan cuma awal-awal toh ya Iya, yang bikin biasanya. penasaran. Oke, kemudian mengelola stres ya. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengelola stres. Jadi contohnya seperti menulis jurnal ya, Iya. jurnal gratitude ya, jurnal yang berisi ucapan syukur ya atas apa yang terjadi di hidupnya gitu. Jadi sederhana aja gitu. Hari ini saya bersyukur bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, hal yang simple Ya, tapi itu sangat berarti gitu untuk disyukuri gitu. Ya, itu sebagai bagian refleksi ya, refleksi diri kita gitu. Jadi selain menulis jurnal, coping stress itu kan macam-macam. Iya, banyak. Bisa melakukan apa yang kita sukai, Iya. hobi baru kah gitu, atau sekedar bermain bersama hewan peliharaan. Iya, itu Nah, juga coping stress. benar. Jadi sama seperti pada umumnya, coping stressnya itu bisa dilakukan lah, banyak kegiatan, bervariasi sesuai apa yang kamu sukai. Iya, gitu. tergantung individunya itu sendiri ya, Bu. Benar. Gimana caranya dia untuk merilis stres yang ada di dalam dirinya dia. Benar. Benar. Oke, berarti kalau tips-tipsnya dari Bu Tina itu tadi udah banyak banget dan teman-teman sobat asik semua udah bisa nih langsung menerapkan itu ke kehidupan sobat asik semua. Karena dari apa yang udah tadi kita bahas, kita tahu nih kalau ternyata dalam masa pandemi ini penting banget untuk kita supaya kita menjaga kesehatan kita, terutama kesehatan mental, supaya kita juga nggak mengalami yang namanya cabin fever tadi, karena dampaknya juga cukup besar gitu dalam diri kita untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Oke, ada satu lagi nih, Bu. Ada titipan surat cinta, namanya sih surat cinta, Bu, tapi isinya itu pertanyaan yang akan diajukan ke Bu Tina. Bu Tina bersedia nggak, Bu, menjawab? Bersedia ya, Bu. Oke. Ini pertanyaan dari sobat asing nih, surat cinta dari sobat asing. Oke, mungkin bisa saya bacakan. Sobat asik ya. Ya, sobat asik itu panggilan dari kita, panggilan spesial, panggilan sayang untuk sobat asik semua yang mendengarkan podcast ini. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya, Bu. Ya. Oke, pertanyaan pertama, ada yang tanya, Bu. Selama pandemi tidak bisa keluar rumah dengan leluasa karena dilarang oleh orang tua. Bagaimana mengatasi perasaan-perasaan negatif yang muncul, terutama dengan larangan yang diberikan orang tua itu? Oke, ya.
memang ada ya situasi seperti itu Iya, ya. benar. Kadang ada beberapa orang tua yang strict ya, nggak boleh Iya. keluar rumah ya. Tujuannya baik memang. Tujuannya baik, tapi mungkin bagi anak itu kesannya mengekang gitu. Iya. Apalagi dia udah stres dengan pandemi Benar, gitu. benar. Apalagi kalau situasi di rumah juga nggak kondusif ya. Ya, kurang baik gitu. Ya, yang bisa dilakukan pertama ya kembali ya acceptance dulu. Ya sudah diterima. Memang kalau itu yang diminta oleh orang tua ya sudah diikutin. Tapi bukan berarti saat mengikuti apa yang diminta orang tua kita harus jadi stres gitu ya, harus depres gitu, enggak. Nah, setelah menerima kita bisa melakukan ini. Memang kalau bisa lebih baik kan tadi tipsnya keluar rumah ya. Iya. Nah, tapi kalau memang even tidak bisa keluar rumah gitu ya, setidaknya keluar dari pintu rumah ya, mungkin. kayak pintu kamar, rumah. pintu rumah, misalnya kayak di perkarangan gitu, atau iya. kalau nggak punya teras gitu kan, ya bisa buka jendela ya. Kemudian intinya supaya apa? Supaya ada interaksi dengan alam ya. Iya. Biarkan angin masuk, biarkan sinar matahari masuk gitu. Kamu juga bisa lihat dari jendela itu kan hal-hal yang terjadi di luar ya, meskipun terbatas lah, tapi Iya, benar-benar. minimal kamu bisa lah Iya. melakukan. Dan seenggaknya bisa melihat hal lain selain apa yang dilihat di dalam kamar atau di dalam rumah gitu kan. Nah, kalau sudah kamu lakukan, kamu masih merasa kurang, ya kamu boleh berkreasi kok. Nah, misalnya mungkin kamu pengen melihara burung gitu kan, ya suara burung itu kan lumayan Iya, ya, bener. ya lumayan menghibur lah menurut saya Relaxing gitu. juga gitu kalau didengerin. Ya cari burung yang bisa menghasilkan suara-suara yang merdu ya, jangan burung gagak itu kan agak mengganggu. Sembuk suaranya. Nah, ini Apalagi kalau malam-malam mencekam gitu. nanti kayak Big Beaver beneran kayak film gitu ya. Jadi atau kalau nggak mau ini bisa juga memutar audio-audio yang seperti suara-suara relaksasi alam gitu ya kan. Suara hujan. Suara gitu. hujan, suara air. Iya. Tergantung kamu senengnya, tenangnya dengar suara Dengar apa. suara apa. Ada kan yang suka dengar suara petir itu ya ada kan. Ada, serius ada. Oh, jadi kalau dengar suara petir dia malah Iya, jadi dia lebih bisa rileks tenang, ya, Bu? ya dia bisa tidur. Oh. Ada, saya juga baru tahu ada orang seperti itu. Nah, biasanya kan suara air, Iya, ya, suara yang tenang gitu, yang pantai. temponya juga kayak stabil gitu kan. Ini dia bisa dengar suara petir, makanya saya bilang sesuai kesukaan. Oh gitu. iya, benar-benar. Ya gitu. Ya kemudian juga kalau memang harus terbatas di rumah gitu ya, mungkin juga bisa menonton video ya di YouTube sekarang kan Iya, di YouTube banyak udah ya. banyak banget video. Nah, jadi seolah-olah kamu kayak jalan-jalan gitu ya Iya. secara virtual gitu. Pilihlah video misalnya jalan-jalan kemana nih, kan banyak ya Iya. virtual jalan-jalan ke museum di Iya, Eropa benar-benar. gitu kan. Kemudian ada yang ke Mesir lah, ke Yerusalem, kemana ya? Bisa keliling dunia secara instan gitu ya, Bu. Tanpa harus keluar Keluar uang, duit. Iya. keluar duit. Atau nanti ada kegiatan-kegiatan yang jalan-jalan bareng. Kamu bisa Iya. melakukan itu bersama teman-teman juga gitu loh. Jadi jangan menjadikan keterbatasan keluar rumah itu menjadi hambatan yang besar ya. Kita harus berkreasi karena ya puji Tuhan kita sangat didukung lah dengan Iya. teknologi. Bayangkan kalau pandemi ini terjadi di tahun-tahun di 80-an, Iya, 50-an, benar-benar. apa yang kan terjadi gitu loh. teknologi belum secanggih ini gitu, Nah. dan nggak ada hiburan sama sekali Benar. untuk mereka gitu. Bayangkan dulu nggak ada TV-nya masih hitam putih, Iya, juga nggak mungkin benar. siaran terus ya Iya. kan. Nah jadi ya semua itu kan ada rencana Tuhan ya, kita Iya, nggak tahu lah. Tapi intinya yang bisa dilakukan di rumah itu saat tubuh kita tidak bisa keluar, kita buat pikiran kita yang supaya bisa keluar. iya Biar nggak makin down, nggak makin benar, stres. benar. Fokus ke hal-hal yang positif. Oh, Gitu. iya, benar. Jangan dipikirkan terus kenapa orang tua aku ini nggak boleh Iya. aku keluar, mengekang, bla bla bla. Yang ada kan tambah stres ya. Iya. Lebih baik fokus ke hal-hal yang positif. Yang positif, Nah. lakuin hal-hal yang positif itu, karena itu mungkin juga sama, itu hubungannya dengan kemauan kita sendiri sih, Bu, ya mungkin. Benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pada saat di rumah dan sedang tidak memiliki kesibukan atau tidak ada hal-hal yang dilakukan, seringkali kita overthink dan berkepanjangan sampai sedih dan stres sendiri. Bagaimana cara mengatasinya? Ya ini sebenarnya pertanyaan ini tidak ditujukan saat mengalami cabin fever ya. Kadang di situasi tertentu kita juga bingung ya. Iya, mengalami hal seperti itu gitu, nggak harus di cabin fever. Nah, yang bisa kita lakukan ya seperti tips tadi ya, mengelola stresnya itu. Iya. Nah, cara-cara menggunakan pengelolaan stres itu banyak.
variasi ya. Sekarang teknologi canggih, kalian bisa googling juga. Jadi misalnya contoh sederhana, gak usah hal-hal yang besar, contoh sederhana kamu bercerita dengan temanmu ya, bercerita, sharing gitu. Nah, mungkin untuk beberapa orang ada yang merasa aneh ini, lebih enak ngobrol langsung gitu. Gak apa-apa video call ya. Jangan, mungkin awal-awal canggung gitu, tapi lama-lama aneh gitu. ya akan terbiasa. Kemudian bisa berinteraksi dengan keluarga-keluarga ya. Mungkin selama ini sebelum pandemi jarang ada waktu untuk keluarga, sekarang benar. Mungkin kalau ada saudara sekarang bisa lebih ngobrol, bisa ngajak mainan ya. Mainannya juga hindari yang HP ya, online gitu ya. Bener-bener. Ya mungkin mainan seperti yang tradisional kembali lah gitu zaman ya. dulu. Ya, permainan board game gitu kan. Monopoli, main congklak gitu. Congklak, Uno atau segala macam lah, kartu apa gitu kan. Karena saat kita bermain real gini kan suasananya beda. Dicoba deh. Ya. Kehangatannya lebih terasa mungkin. Iya. Jadi kalau online ini kan terbatas ya. Bisa bercandanya paling komunikasinya gitu kan. Kalau kita bermain langsung itu kan bisa ada sentuhan ya. Interaksinya lebih intens. Benar, bisa lihat senyumnya gitu. Itu secara psikologis itu mempengaruhi. Saat kita melihat ekspresi orang yang tersenyum, kita itu merasa bahagia gitu. Nah, jadi bisa dicoba hal-hal yang sederhana seperti itu. Kemudian ya seperti yang tadi, bisa menulis jurnal ya. Menulis jurnal itu dengan tulisan tangan ya, jangan ngetik. Karena sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa menulis ya dengan tangan itu membawa ini ya, healing ya, ada healing moment gitu. Jadi saat kamu intinya kan katarsis tuh ya, kamu mengeluarkan perasaan-perasaanmu ya. Kadang kalau nggak ada tempat cerita, kamu bisa cerita di sana. Nah, bisa mengeluarkan perasaan, kemudian juga kamu bisa berefleksi dari sana. Kamu akan baca lagi tulisanmu, oh kayak gini ya gitu. Jadi itu mungkin setelah setahun 2 tahun kamu buka lagi jurnal, kamu akan kadang exciting gitu. Kok dulu aku kayak gini ya? Bener-bener. Kadang kayak kapan aku nulis ini gitu. Terus kok lebay ya? Iya kan? Iya, kadang kayak merasa alay gitu. Berlebihan. Beberapa tahun yang lalu aku ternyata pernah begini loh gitu. Ternyata pas alay-alay gini, ternyata sekarang kok udah dewasa. Jadi itu ada momen-momen yang bisa membuat kita itu refleksi dan healing gitu di sana. Itu sih, itu yang bisa dilakukan. Oke, ke next pertanyaan ya Bu. Ya. Bagaimana cara untuk menyeimbangkan kehidupan atau rutinitas lama kita dengan kehidupan atau rutinitas baru kita? Dikarenakan sekarang ini kan sedang masa pandemi. Oke. Ya memang tidak mudah ya Gracia ya. Terutama kita kan harus melakukan penyesuaian dari yang sebelum pandemi menjadi pandemi. Selain kita harus menghadapi penyakitnya gitu, kita harus tetap, kan life must go on ya, harus jalan terus gitu. Nah tentunya memang harus penyesuaian yang kita lakukan. Nah penyesuaian yang bisa kita lakukan tuh sederhana sebenarnya, mulai dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mengatur jadwal ya, membuat rutinitas baru. Nah sebelumnya kita kan sudah punya jadwal, oh jam segini kita harus ngapain. Benar, sebelum pandemi. Sekarang kan ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan setelah pandemi gitu. Contohnya kalau sebelum pandemi kita harus ngatur waktu berangkat ya, berangkat perjalanan berapa menit gitu kan, mandinya jam berapa gitu. Sekarang kan nggak ada. Nah jadi ya diatur gitu loh, sisa waktu yang untuk transportasi itu dipakai untuk apa gitu. Alangkah lebih baiknya kalau mengisi dengan waktu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Nah jadi kegiatan bermanfaat itu apa ya, bisa jadi dengan cara memulai hobi-hobi baru ya, belajar keterampilan baru ya. Keterampilan baru nih gak usah yang ribet-ribet gitu ya, mulai dari misalnya belajar menanam gitu. Sekarang banyak ya, belajar berkebun ya. Sekarang apalagi ada yang kayak bisa berkebunnya tuh di dalam rumah atau menggunakan media-media yang kayak mudah dicari dan itu nggak makan tempat gitu. Terus nanti kalau udah mahir bisa dijual, nambah penghasilan. Iya benar-benar. Belajar masak, belajar bikin kue, udah berhasil dijual. Kalau enak dijual itu. Nah, ujung-ujungnya kan ada penghasilan ya. Nah, atau mungkin kalau tidak mau mempelajari skill baru, misalnya mulai ini merapikan kamar misalnya. Ya,
merapikan kamar. Biasanya mungkin selama ini sibuk kuliah nggak sempet beresin kamar, lemarinya berdebu misalnya. Sekarang coba ditata kembali gitu. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang uh, menyenangkan lah. Atau kalau yang tidak menyenangkan, yang baru itu kamu coba. Mungkin selama ini kan, tuh pengen belajar musik nih, tapi nggak pernah ada waktu. Ya, ada tugas ormawa, misalnya ada kegiatan lain gitu kan. Ada kegiatan pelayanan di gereja gitu. Nah, sekarang punya sisa waktu lebih, manfaatkan untuk hal-hal itu, belajar itu, atau baca buku, atau sebagainya. Gitu. Oke, ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Siap. Dia tanya, di rumah hanya bisa di kamar dan melakukan semua aktivitas di kamar. Lebih spesifiknya hanya berdiam di atas kasur untuk melakukan semua hal, termasuk belajar dan sebagainya. Jadi mungkin kalau makan, apa, semuanya di kasur nih, Bu. Ya? Iya. Kalau keluar nanti akan mengganggu orang lain yang sedang melakukan aktivitasnya. Nah, bagaimana cara mengurangi kemungkinan munculnya cabin fever itu? Iya. Oke, itu penting juga ya. Iya, benar. Ya, jadi memang kalau memang ada kendala seperti itu ya, memang tips yang bisa diberikan adalah membagi space ya. Iya. Jadi sebenarnya ya lebih baik itu kalau pada saat pandemi ini kita bagi ruangan untuk bekerja, ruangan untuk istirahat. Iya. Alangkah baiknya gitu, idealnya. Jadi misalnya, kalau saya lagi kuliah online di ruang tamu misalnya ya, kalau mau istirahat di kamar. Nah, supaya di dalam diri kita itu bisa memberi pesan ya bahwa tempat untuk bermain yang mana, tempat untuk belajar yang mana, kerja yang mana. Nah, jadi nggak campur aduk gitu ya, benar. Semuanya dalam satu ruangan yang sama gitu. Ya, karena itu akan memberikan pesan bahwa ya aku kerja tugas susah di sini gitu, istirahat juga jadi nggak bisa gitu, jadi kayak ini kan nanti kepikiran lagi kerjaan, tugasnya belum selesai atau apa. Idealnya begitu. Tapi kalau dalam kondisi seperti sobat asik yang satu ini, dia nggak bisa keluar nih, takutnya ganggu aktivitas yang lain. Benar. Gitu. Ya tetap dalam lingkungan kamar, cuma dimodifikasi di dalam kamarnya itu. Misalnya bisa mengubah interior dalam kamar lah. Berarti room decor ya, Bu, yang tadi gitu. Ya, bisa berlaku juga untuk yang di kos ya, itu kan karena space-nya terbatas. Nah, jadi interiornya diubah lah, misalnya meja di sini dipindah ke sini. Ya. Kalau bisa sih yang meja kerja itu mungkin menghadap jendela gitu kan, jadi bisa langsung lihat, bisa nikmatin view di luar. Benar, gitu kan. Atau kamu tambahkan tanaman-tanaman kecil gitu ya, seperti bunga atau kaktus. Kalau seneng kaktus itu kan lucu ya kadang, yang mini-mini gitu, untuk menyemangati kamu belajar atau ini. Biar estetik juga nah, gitu. Ya. Jadi enak dipandang. Lakukan aja. Kalau gak punya meja, ya beli yang murah-murah aja, meja lipat. Gak usah yang mahal-mahal gitu. Nah, meja lipat. Kalau bisa meja lipat yang memang gini ya, jadi nanti kamu duduk di kursi. Kalau di meja lipat yang di kasur nanti nggak berubah lah, di kasur terus ya. Gitu. Jadi coba meja lipat yang ini. Kalau misalnya merasa bahwa pengeluarannya banyak nih Bu, bikin sendiri aja gitu kan. Beli kayu tutorialnya di YouTube. Nah, sekarang banyak tau, do it yourself, kamu tambah lebih senang loh itu. Ada kepuasan saat kamu, aku bisa membangun meja sendiri misalnya gitu loh. Sebuah achievement tersendiri gitu. Nah, siapa tahu dari sana punya usaha mebel. Iya, usaha mebel ya, punya bisnis sendiri. Dari coba-coba akhirnya jadi punya usaha yang besar gitu. Nah, jadi penting, walaupun kita hanya punya space kamar, kita manfaatkan secara penuh. Jadi jangan semua aktivitas itu di kasur ya, makan di kasur. Jadinya kalau bisa ya makan di ruang makan gitu ya. Jadi tidak melakukan semuanya itu di kamar, sehingga kasur itu bisa jadi tempat yang tempat istirahat gitu. Jadi kalau di kasur juga rasanya bukan energinya terkuras, tapi energinya kayak tercharge lagi. Iya, benar. Itu makna yang disampaikan itu. Oke. Wah, ternyata pertanyaannya sudah habis, dan semuanya sudah terjawab. Pertanyaan dari Sobat Asik sudah terjawab dengan baik oleh Bu Tina. Dan nggak terasa ternyata pembahasan kita terkait cabin fever hari ini ternyata sudah selesai. Oke, terima kasih untuk Bu Tina karena sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol dan sharing bersama dengan kita membahas terkait dengan cabin fever itu tadi. Dan terima kasih juga untuk Sobat Asik semua karena sudah mau mendengarkan podcast episode perdana ini, dan semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa insightful untuk kita semua. Oke, saya Eunike Gracia, mohon undur diri dan jangan lupa nantikan episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan salam psikologi.